Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Bapak, Ibu, Abang, Kakak sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab utama Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah birahmatika ya arhamar rahim. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita sebelumnya terkait dengan kedatangan utusan dari Thaqif untuk belajar Islam, yang mana akhirnya mereka mau menundukkan jiwa raga mereka, kemudian mereka bersyahadat dan berbaiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun sebelumnya baru diijabah oleh Allah. Doa agar penduduk Thaqif, penduduk Taif masuk ke dalam agama Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang memang langsung dikabul cash kontan oleh Allah. Tapi dari kisah ini ada juga kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan doanya dikabul oleh Allah ba'da fatrah tawilah. Setelah beberapa tahun Rasul, Nabi, kekasih Allah berdoa kepada Allah, doanya tidak pernah mustajab, pasti mustajab. Tapi ada saja yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa yang cash kontan langsung diberikan oleh Allah, ada yang memang harus ditunda dulu. Karena Allah tahu kapan waktu terbaik, kapan momentum terbaik untuk hambanya. Maka kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung memvonis, waduh nggak makbul nih doa, belum tentu. Ya. Bahwa doa itu pasti akan direspon oleh Allah. Tapi ada tadi yang cash kontan,
Ada yang harus nunggu dulu belakangan, ada yang begitu. Ya, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif dulu itu tahun ke-10 setelah kenabian. Tahun ke-10 setelah kenabian. 3 tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya. Saat ke Thaqif, ke Taif dulu, orang-orang Taif menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah mendoa, ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang Taif. Dan hamba berharap bahwa nanti satu saat kalau enggak mereka, mungkin anak cucu keturunan mereka yang mau menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan agamamu, ya Allah. 3 tahun setelahnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah itu tahun ke-9, berarti 9 tambah 3, 12 tahun kemudian baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan suuzon dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kita tidak tahu dan Allah yang lebih tahu. Ya, cuman kadang kita nih yang suka sok tahu. Allah yang paling paham kapan doa itu harus diberikan kepada hambanya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah utusan Thaqif masuk ke dalam agama Islam, tatabu' wufudil Arab wa dukhuluhum fi dinillah. Utusan-utusan Arab yang lain selain dari Thaqif akhirnya ikut masuk ke dalam agama Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin membebaskan Makkah, ya. Kemudian setelah itu berhasil memenangkan perang Tabuk. Setelah itu orang-orang Thaqif yang dulu memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang cukup juga diperhitungkan di kalangan suku-suku Arab, ini masuk ke dalam agama Islam. Mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darabat ilaihi wufudul Arab min kulli wajhin. Maka suku-suku Arab lainnya mulai ngikut. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menyatakan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas Fathu Mekah tuh kayak keran dibuka, Pak. Banyak yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa innama kanatil arabu tatarabbasu bil Islam. Banyak suku-suku Arab yang tertunda masuk ke dalam Islam karena terhalang oleh orang-orang Quraisy. Jadi mereka nih sebenarnya banyak yang sejak lama mau masuk ke dalam agama Allah. Tapi mereka terkendala sama orang-orang Quraisy yang memang mendominasi suku-suku lain di sekitarnya. Ini kalau masuk Islam pasti berhadapan sama Quraisy. Kalau masuk Islam pasti diintimidasi sama Quraisy. Kalau masuk Islam ini itu. Dan sebabnya karena Quraisy. Yang Quraisy ini iz kanu imamun nas wa ahlul baiti wal haram. Di mana Quraisy ini ya pemimpinnya suku-suku Arab dan yang ada di sekitaran rumah suci Baitul Haram. Tapi setelah Mekah itu dikuasai, ya, kemudian orang-orang Quraisy juga setelah Fathu Mekah ini banyak yang masuk Islam. Terus kemudian orang-orang yang mulai, ya, suku-suku yang berdekatan sudah mulai masuk ke dalam agama Islam, makin banyaklah yang membuka diri dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sebenarnya udah lama pengen masuk Islam tapi terhalang, ya. Itu kenapa sebabnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam itu punya keutamaan, Pak. Privilege.
As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Yang pertama-tama masuk Islam itu adalah orang-orang yang spesial, baik dari muhajirin maupun orang ansar. Kenapa? Mereka berani mengambil segala risikonya. Ya. Tentu berbeda dengan belakangan masuk Islam karena ngerasa sudah aman. Dengan yang sejak awal mereka mau berada di belakang barisan Rasulullah SAW. Qimahnya beda. Qimah tuh nilainya, value-nya beda. Kalau yang pertama pokoknya apapun yang terjadi tidak peduli. Maka keimanannya betul-betul itu terlihat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Bilal bin Rabah, dan sahabat-sahabat lain tuh yang pertama-tama masuk Islam itu. Oh, itu dahsyat betul. Walaupun orang-orang yang belakangan pun gak kalah baik, tapi kalau mau dikomparasi tentu saja yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam berani untuk mengambil segala resiko bahkan nyawa mereka sekalipun tentu nilainya berbeda. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Nah, setelah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, terbuktilah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada saatnya akan banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam ini. Nah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Allah memberikan bantuan dan memberikan kemenangan, lantas engkau melihat orang berduyun-duyun, banyak berbondong-bondong, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, terus bergelombang, banyak sekali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi memang yang ngebuka kerannya itu pasca Fathu Makkah. Setelah itu menang perang Tabuk, makin besar lagi. Setelah itu utusan-utusan dari Saqif dan dari negara-negara atau suku-suku sekitar juga datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan mereka menjadi bagian dari kaum muslimin. Al-ibar wal-izat, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Atazkuru khabara ulaika allazina istaqbalu Rasulullah. Ingat enggak kata muallif kitab Syekh Ramadan Al-Buti? Ingat enggak kita kisah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh orang-orang Taif? Saat Rasulullah berhijrah itu, di tengah-tengah kesedihan karena sang istri tercinta Sayyidah Khadijah wafat, pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib juga wafat. Tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, karena ditinggal oleh kedua orang tercinta, tambah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak tertekan, memikirkan bagaimana nanti nasib dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah khawatir dengan syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu Rasulullah berikhtiar untuk mendapatkan bantuan dan backup serta motivasi dan spirit dari orang-orang Taif, yang dalam perkiraan Rasulullah mungkin orang Taif bisa membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan udah kita ceritakan itu di tahun 10 setelah kenabian. Apa yang terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif? Orang Taif kan ngusir Rasul kan. Orang-orang Taif itu kan lantas memperlakukan Rasulullah dengan tidak lazim. Diarak layaknya orang gila. Semua orang diprovokasi
untuk nimpuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan lempar orang gila itu dengan apapun yang ada di hadapan kalian. Anak-anak kecil megang kerikil nimpukin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang dewasanya punya batu-batu sekepal tangan, ada yang sebesar meja. Itu selama bisa dilempar kepada Rasulullah, mereka lempar itu. Kita lihat bagaimana sambutan orang-orang Taif saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu datang. Syarra istiqbal, buruk sekali penyambutan mereka terhadap kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tilka hiya Thaqif, itu loh Thaqif. Allati sa'atil yaum ilaihi wa dakhalat fi dinillah. Yang mana di hari kemudian dia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hal tadhkuru idz qala Zaid bin Harithah, ingat enggak saat Zaid bin Harithah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terusir dan pulang dari Taif, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah, Rasulullah pulang kembali ke Mekah. Di perbatasan kota Mekah, Zaid bin Harithah berkata kepada Rasul, ya Rasul, tahan dulu. Jangan-jangan nanti kita pulang ke Mekah, kita disakitin lagi sama orang Mekah. Udah mah di Taif kita nggak diterima, kita dipermalukan, dihina. Nanti kita kembali ke Mekah, kita kembali dilakukan seperti itu ya Rasul. Apa ndak ada pilihan dan opsi lain ya Rasul? Kata Zaid bin Harithah, bukan mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan yakinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, fa'ajaba alaihi salatu wassalam, ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja, wa innallaha nasiru dinihi wa muzhiru nabiyyihi. Rasul dengan amat sangat yakinnya berkata bahwa Zaid, kamu tidak yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keluar buat kita? Wahai Zaid, demi Allah, sesungguhnya Allah itu akan menolong agamanya. Allah akan muzhiru nabiyyihi. Allah akan menolong nabinya. Apa kamu tidak yakin dengan Allah ya Zaid? Dan terbukti perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belasan tahun yang lalu akhirnya terrealisasi. Maka sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maha benar Allah dan maha benar Allah dan benarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja ada yang meleset dari omongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang akan meragukan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak case-case kayak begini, sama seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tatkala Abu Bakar ini bertaruh dengan orang-orang Quraisy, saat itu taruhan belum terlarang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ditantang, kira-kira yang menang Romawi apa Persia? Kata Abu Bakar As-Siddiq, tar dulu, saya pulang dulu, mau nanya sama Rasul. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, ghulibatir Rum, Rum yang menang, Romawi yang menang. Habis itu Abu Bakar datang kepada orang Quraisy. Quraisy, yang menang Romawi, Persia yang kalah. Dalam satu perhelatan besar saat itu. Kalaulah kemudian apa yang Rasulullah katakan meleset, maka orang-orang akan ragu dengan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, beresiko loh itu. Bilang bahwa Romawi yang menang, padahal Rasul belum tahu. Tapi apa yang terjadi betul. Laqad sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah katakan itu dari Allah dan Allah Maha benar. Begitu pula saat Rasulullah berkata kepada Zaid, di tengah keterbatasan,
di tengah kelemahan, dengan yakinnya Rasul bilang, Zaid, apa kamu tidak yakin dengan pertolongan Allah? Allah akan memberikan kemenangan kepada agamanya dan memberikan pertolongan kepada nabinya. Begitu. Jadi kalau kita nih ditimpa satu masalah, harusnya punya keyakinan seperti itu. Selama kita berada di jalan yang benar, selama kita ini mendukung agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Innama hadatsal yaum huwa misdaq. Ini tadi yang kita sebutkan. Yang terjadi yang saat kita ceritakan kali ini adalah pembuktian dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Zaid. Fatilka hiya Taif. Ini loh kisah tentang Taif. Wa hadhihi Makkah. Begitu juga cerita kisah tentang Mekah. Begitu juga kisah tentang orang-orang yang berada di sekitar Mekah yang pada akhirnya sesuai dengan apa yang Allah firmankan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian akan lihat nanti bahwa orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ta'ala fata'ammal. Sekarang mari kita coba saksikan dengan seksama. Ta'ammal fi kulli zalikal iza. Coba deh lihat bagaimana keburukan yang diberikan oleh orang-orang Taif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita ceritakan. Ya. Rasul diarak seperti orang gila, ditimpuk sana sama anak-anak kecil. Kemudian orang-orang dewasanya apa yang mereka punya? Mereka punya bebatuan, mereka lempar kepada Rasul. Ya. Mereka punya pelepah kurma berat, mereka bisa lempar kepada Rasul, mereka lempar sama Rasul. Pokoknya mereka hinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Rasul lagi butuh itu support dari mereka. Anhajara sa'yan ala qadamaihi, saat Rasulullah udah capek-capek loh itu, dengan kedua kakinya itu berjalan dari Mekah ke Taif. Mekah Taif tuh Pak, kalau sekarang kan 90 sampai 100 kilo. Makanya dulu ditempuh kurang lebih 2 hari itu perjalanan. Udah capek-capek, sampai di sana malah diperlakukan seperti itu. Ya'baru ilaihim jibalan wa audiyatan qasiyatan mu'milan indahum istiqbalan kariman au istijabatan hasanah. Pada Rasulullah berharap udah ngelewatin bukit-bukit, udah ngelewatin lembah, udah ngelewatin berbagai rintangan. Rasulullah berharap bahwa orang-orang Taif itu akan mau menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Saat orang-orang Thaqif datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah amat sangat mungkin Rasulullah membalas apa yang mereka lakukan kepada Rasul? Ayyufakira fil intiqam au ayyuqabila isa'ata bimislih. Rasulullah balas dendam kan mungkin saja, atau membalas sesuai dengan apa yang dulu dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan mungkin sekali ya. Walakinna aina tajidu hadza, tapi kan kita nggak mendapatkan itu. Rasulullah nggak balas dendam, Rasulullah tidak membalas apa yang pernah dulu dilakukan orang-orang Taif kepada beliau. Laqad hasara Taif ayaman summa amara ashabahu birruju'. Bahkan pernah orang-orang Thaqif itu dikepung ya. Kemudian saat orang-orang Thaqif ini dikepung, nggak juga tembus ya sama kaum muslimin. Para sahabat ngasih info sama Nabi, ya, para sahabat ngasih masukan ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi, ud'ullaha lahum, ud'u ala Thaqif ya Rasulullah. Ya Rasul, kalau emang nggak mempan nih kita serang, gunakan kekuatan kedua tanganmu ya Rasul. Minta kehancuran kepada orang-orang Thaqif ya. Minta kehancuran kepada Allah atas orang-orang Thaqif. Dan kalau Rasul udah ngangkat tangan, mustajab tuh doa itu. Mustajab itu doa. Tapi kan Rasulullah enggak mau. Saat dikasih masukan ya Rasul, cobalah kalau emang kita nggak bisa nembus, minta aja doa sama Allah agar menghancurkan Thaqif dan sekitarnya.
Ud'u ala Saqif ya Rasulullah. Fa'abadzalika, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mau ngikutin apa yang diminta oleh para sahabat. Wa rafa'a yadayhi yaqul, alih-alih mendoakan keburukan, Rasul malah ngangkat tangan berdoa, Allahumma hdi Saqifan wa'ti bihim mu'minin. Ya Allah, tolong kasih hidayah ya Allah kepada orang-orang penduduk Saqif. Wa'ti bihim mu'minin, datangkan mereka kepada kami dalam keadaan beriman ya Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah disakiti kayak gimana, doanya tetap doa kebaikan. Alih-alih mendoakan keburukan. Kisah ini bukan sekedar kisah Bapak Ibu. Kisah ini adalah kisah yang mana kita diminta sebagai umatnya Rasul untuk mencontoh beliau. Kalau bisa kita pada makom dan level ini, maka kita mengikuti apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang kita tidak suka karena dia nyakitin kita. Ada orang yang kita tidak suka karena dia nyusahin kita. Pernah nggak kita berada pada posisi terus kita ngedoain orang-orang yang nyusahin kita itu? Pernah nggak kita minta kebaikan sama Allah? Atau jangan-jangan justru kita ngangkat tangan minta untuk dibinasakan orang-orang yang udah jahat dan buruk sama kita. Nah, kalau kita mau mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berat memang. Tapi kan kisah ini bukan sekedar kisah. Kisah ini adalah kisah yang kita diminta untuk mengikuti contoh terbaik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar mengingatkan kita. Rasul memang mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kalau kalian salat, ikuti aku dalam tata cara salat. Tapi nggak berhenti dari situ saja. Rasul juga minta kan untuk kita mencontoh, "Isbiru kama ra'aitumuni asbir." Seolah Rasulullah bilang, kalian juga harus nyontoh. Kalau bersabar, contoh sabarnya aku, kata Rasul. Kalau berinteraksi dengan orang yang buruk, contoh bagaimana aku berinteraksi dengan orang yang buruk kepada kita. Nah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua dari kisah Saqif ini, ya kita doakan orang-orang yang melakukan keburukan kepada kita. Mintakan hidayah. Ada orang utang nggak bayar-bayar, keselnya kita minta ampun. Itu orang utang saat ditagih lebih galak daripada yang nagih. Galakan dia, kan begitu bahasa kita. Padahal dulu waktu datang sama kita, aduh minta tolong. Sampai kita bela-belain tuh, lagi nggak punya duit juga kita kasih. Sekarang giliran kita butuh dia nggak mau bayar. Mudah-mudahan habis tuh hartanya, nggak berkah, begitu doanya. Coba. Kalau mau ngikut apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesekali lah doakan, ya Allah, kasih kebaikan kepada orang yang ngutang itu, ya Allah, kasih sadar, ya Allah, jangan biarkan dia terjerumus ke dalam keburukan yang nanti menolak dia untuk masuk ke dalam surga karena perkara itu, ya Allah. Ya Allah, luaskan rezekinya. Kan kalau luas rezekinya, siapa tahu tergugah hatinya bayar juga nanti utang sama kita. Gitu. Ya, jadi ya ini ya sesuatu yang perlu kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan kebaikan, Pak. Berat Ustadz, ya saya juga ngerasa berat. Ya, tapi kita sama-sama berusaha. Nah, walamma istajaba Allahu du'a rasulihi faja'a wafda Thaqifin ilal Madinah. Tasabaqa Abu Bakrin As-Siddiq wal Mughirah ibnu Syu'bah ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam yubashiranahu bidzalik. Ya. Ketika doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabul itu, utusan-utusan Saqif datang sama Rasul. Mereka niat untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan sebagian sudah memproklamirkan bahwa mereka bersyahadat, mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, Mughirah bin Syu'bah, dua sahabat Nabi ini tahu duluan. Maka mereka berdua ini main cepet-cepetan untuk mengabarkan berita gembira ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Islam itu, Pak, memberikan
kebahagiaan kepada orang lain itu ibadah. Dalam Islam itu, Bu, kita memberikan kegembiraan melalui kabar-kabar baik, itu ibadah kepada Allah. Ingat nggak kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah? Saat kita kisahkan perang Tabuk itu, dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Orang satu kampung nggak ada yang boleh ngomong sampai 50 hari kan? Tersiksa itu Ka'ab bin Malik. Tersiksa, bagaimana nggak kesiksa? Itu hukuman langsung dari Allah disampaikan oleh Rasulullah. Sampai istrinya nggak diperbolehkan untuk komunikasi sama dia. Sahibuhul Hamim, sahabat dekatnya itu Qatadah, yang juga merupakan sepupunya, yang selama ini selalu bersama, bareng-bareng dalam suka dan duka, tiba-tiba karena perintah untuk memberikan hukuman kepada Ka'ab, nggak mau ngomong sama dia. Tersiksa betul batinnya. Itu sampai 50 hari. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, selesai sudah hukumannya Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan? Itu para sahabat Nabi itu langsung yatasabaquna fi, ya, berlomba-lomba fi ikhbar, dalam memberikan khobar kepada Ka'ab bin Malik. Mereka pengen, mereka lah yang nanti ngasih tahu, Ka'ab, engkau sudah terlepas dari hukuman yang Allah berikan kepadamu. Mereka pengen ngelihat, menjadi orang pertama yang melihat sumringahnya wajah seorang Ka'ab bin Malik. Makanya itu ada yang langsung lari, ada yang pakai kuda, ada yang lewat jalan pintas untuk memberikan kabar kepada Ka'ab bin Malik. Karena apa? Idkhalus surur fi qulubil mu'minina ibadah. Orang ngasih berita, info bahagia kepada saudaranya, itu ibadah dalam agama kita. Ngucap salam, ibadah. Karena salam itu juga sesuatu yang bisa membuat cair suasana dan membuat gembira seseorang yang diberikan salam. Karena salam itu kan doa. Cuman kadang kita ini nggak paham esensi salam itu apa. Ya kan, salam kan doa kan? Lagi di jalan berpapasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya wajib, waalaikumsalam. Itu dapat 10 pahala. Warahmatullahi dapat 20 pahala. Wabarakatuhu 30 pahala. Itu doa itu. Keselamatan untukmu wahai saudaraku. Rahmat Allah bagimu. Dan keberkahan Allah atasmu. Kan begitu kan, doa itu. Dengan doa itu ya seharusnya bisa saling memberikan kebahagiaan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Gimana tidak berpapasan terus didoain? Apalagi kalau yang dikasih tahu adalah berita-berita bahagia yang lainnya. Yaitu idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Ya. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Islam. Tidaklah agama kita mengajarkan untuk menginginkan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau ada orang yang buruk, jangan benci orangnya. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang tidak enak sama kita, jangan benci sama orangnya. Tapi benci sama perbuatannya, doakan orangnya. Jadi jangan benci sama sosoknya, benci sama perilakunya, iya. Sementara orangnya kita doakan. Karena agama kita pada dasarnya la yuridu bihim illal khair was sa'adah war rusyd fid dunya wal akhirah. Kita harusnya punya spirit membuat diri kita nih berharap kalau orang lain dapat kebaikan, orang lain jadi orang yang saleh juga. Jadi jangan mau masuk surga sendirian, masuk surganya harus sama-sama gitu ya. Ahadza wadzalika huwal Islam, itulah Islam. La ya'rifu daghina wala yuridu syarran bil insan. Islam itu tidak menginginkan dendam, nggak pengen kebencian, tidak pengen keburukan yang ditimpakan kepada orang lain. Jangan.
Justru kita mintanya kebaikan atas orang lain. Ya'muru bil jihad, Islam tuh nyuruh jihad. Walakinna fi ghairi daghinatin wa hiqdin. Tapi tanpa kebencian, tanpa kedengkian. Yu'alimul quwwah, Islam ngajarin kita kekuatan, tapi kekuatan tanpa egoisme, min ghairi ananiyah wa kibar, tanpa kesombongan. Kita disuruh kuat tapi jangan sombong. Disuruh kuat, jangan egois. Islam ngajak kita untuk sampai kepada rahmah tanpa merendahkan diri, tanpa lemah. Kita mesti paham konsep-konsep itu. Wa yu'allimul hub, Islam ngajarin kita untuk mencinta. Walakinna fi sabilillahi wahdah, tapi cintanya itu di jalan Allah semata. Konsep itu harus kita pahami. Islam tuh ngajarin kita supaya tadi kita itu mendahulukan kebaikan kepada orang itu. Kita tuh prinsipnya tuh mengharapkan kebaikan orang lain, bukan mengharapkan kebinasaan orang lain. Ya walaupun orang itu berbuat buruk sama kita, itu kan konsep dasar Islam begitu. Makanya kalau ada orang salah, itu jangan langsung dihantam. Alih-alih dia mau kembali kepada Allah, dia malah makin memilih untuk makin jauh dari Allah. Dan jangan sampai kita punya andil atas seseorang, dia menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini konsep dan kaidah ini mesti kita pahami. Islam ngajarin jihad, tapi nggak boleh dengki, nggak boleh juga benci. Ya. Islam ngajarin kita kekuatan tapi nggak boleh egois dan nggak boleh sombong. Islam ngajarin kita rahmah tapi jangan merendahkan diri. Jangan juga kemudian Islam nih ngajarin kita kecintaan tapi cintanya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah-kaidah ini mesti kita pahami. Ya. Makanya nanti ada satu momentum Zaid bin Harithah saat berperang, giliran udah siap ngebunuh di hadapan musuh nih, tiba-tiba musuh ngucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Zaid, banyak omong pura-pura, cuk, ditancap sama Zaid dan mati orang itu. Apa yang kemudian terjadi? Rasulullah marahnya luar biasa. Nggak bisa begitu konsepnya. Orang kalau sudah syahadah, maka dia min ahlil qiblah. Nggak bisa semata-mata terus kita ngerasa kita punya kuasa akan hal itu. Tidak mengharapkan kebaikan atas orang lain, main bunuh saja, tidak bisa begitu. Ya. Nah, jadi kaedahnya tetap yang kita harapkan adalah kebaikan dari orang lain. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pertemuan kali ini ya, tentang masuk Islamnya suku-suku Arab ya, setelah Fathu Mekah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah-hikmah di dalamnya dan output akhirnya bukan hanya pengetahuan saja. Oh, ada ya ternyata fase itu. Bukan hanya itu. Output akhir dari ilmu adalah tindakan. Bukan hanya pengetahuan, tapi tindakan. Gimana bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.